Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Senang hari ini di kesempatan sore yang penuh berkah ini saya Andi Umar hadir menyapa seluruh mitra JIC dan apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin. Insya Allah program yang sudah dinanti di setiap hari dan di jam yang sama seperti di sore hari ini, program KMA Bertasbih bersama tingkatkan semangat beribadah. KMA ini Korp Mubalik Amanah. Karena memang program KMA Bertasbih ini hasil kerjasama Jakarta Islamic Center bersama dengan Korp Mubalik Amanah. Ingat mitra, di pertemuan pertama kita sempat membahas profil dari KMA bersama Ustadz Kaswan guru kita dan pengasuh tetap dari program KMA Bertasbih. Nah, untuk kali keduanya hari ini Andi Umar kembali hadir menyapa mitra JIC bersama beliau. Insya Allah kami akan siapkan satu tema sedikit melangkah dari pertemuan sebelumnya. Dan tema yang sudah beliau siapkan untuk menyapa mitra kurang lebih nanti 45 menit ke depan tentang hikmah dibalik kisah Bilal bin Rabah. Mungkin mitra ketika kita menyebutkan sosok sahabat Rasulullah yang satu ini cukup familiar ya, sudah tidak asing tentunya. Mitra mungkin mengenal beliau sebagai sosok muazin, mungkin pria yang berkulit hitam legam, mungkin di beberapa literatur sejarah disebutkan. Nah, ternyata tidak sekedar itu yang akan dipaparkan oleh Ustadz Kaswan di sore hari ini. Banyak hal berkaitan dengan sosok dari kisah Bilal bin Rabah sampai nanti kita akan temukan pelajaran berharga apa saja dari sosok beliau. Tapi sebelum kita jauh melangkah memberikan pendalaman tentang kisah Bilal bin Rabah serta beberapa hikmah di balik sosok beliau, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Kaswan sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz Kaswan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi Ustadz. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat kan? Sehat ya. Alhamdulillah sudah hadir meluangkan waktu di tengah sibuknya. Biasanya sore-sore gini gimana nih? Sudah dari rumah atau masih berjibaku dengan segala mana atau bagaimana? Aktivitas memang setiap hari selalu ada ya. Tetapi di sela-sela itu kita luangkan ada aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain ya. Mudah-mudahan ini media sekaligus fasilitas untuk memberikan manfaat kepada termasuk orang lain. Salah satunya ya. Betul. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih Ustadz Kaswan sudah ada di studio dan tentunya bisa dan siap menemani kita bersama mitra JIC. Ustadz, sebelum kita masuk di pembahasan, Andi Umar izinkan Ustadz untuk menyapa mitra JIC yang sepertinya sudah sangat siap sekali untuk mengikuti siaran KMA Bertasbih edisi hari ini. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para kiai, para asatid, para pimpinan manajemen Jakarta Islamic Center dan seluruh jajaran dan stafnya, seluruh mitra JIC dimanapun berada, tak lupa juga kepada segenap keluarga besar Korps Mubalik Amanah, Dewan Pembina Al-Mukarram Ustadz Ade Abdul Nasir, Al-Mukarram Ustadz Dr. Bahtiar Nasir, Ketua KMA Al-Mukarram Ustadz Dudu Luqmanul Hakim dan seluruh jajaran dan anggotanya, dan seluruh segenap mitra JIC dimanapun berada. Alhamdulillah di sore ini atas izin dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berjumpa di suasana atau media online, yaitu di radio JIC dan streaming ya. Ya, betul, streaming betul. YouTube JIC Jakarta Islamic Center, yang alhamdulillah pada kesempatan sore ini hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Allah memberikan izin saya untuk menyampaikan
satu materi, satu tema yang mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Insya Allah tema pada kesempatan sore ini yaitu hikmah di balik kisah bin Rabah. Bilal bin Rabah. Insya Allah. Ya. Keren sekali tema ini, Ustaz. Karena dari sudut manapun kita bicara sosok yang satu ini sangat dinantikan oleh mitra JIC ini. Tapi coba kita diskusi hari ini runut dari sejak awal beliau lahir dan seperti apa keluarga beliau. Andai saja ini belum pernah mitra JIC temukan gitu ya, pas di sore hari ini bergabung bersama kami. Seperti tadi Ustadz ingatkan bahwa mitra di kesempatan sore hari ini bisa bergabung bersama kami di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id, atau juga yang sedang berselancar di dunia maya juga bisa bergabung di live Facebook kita Radio JIC. Dan jangan lewatkan di channel YouTube kami JIC TV dan JIC Channel. Bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan kita terus meluas. Ustadz, tadi pertanyaan Mbak Andi Umar untuk Ustadz dan pastinya ini juga mewakili pertanyaan dari mitra JIC barangkali. Siap. Seperti apa kisah lahir sosok Bilal bin Rabah dan dari keluarga yang seperti apa nih? Ya, mitra JIC yang dirahmati Allah dan Kang Andi, saya mengangkat salah satu kisah sahabat ini yaitu Bilal bin Rabah. Pertama, saya mohon maaf bukan berarti mengecilkan sahabat yang lain ya. Semua sahabat Rasulullah SAW yang berjuang bersama Rasulullah semuanya punya kekuatan iman yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa. Karena waktu dan kesempatan yang tidak mungkin kita bahas satu persatu, ya. Makanya hari ini saya mengangkat salah satu sahabat yaitu Bilal bin Rabah. Semoga di kesempatan sahabat yang lain, sahabat yang lain kita kupas. Amin, amin. Sejarah saya mengangkat ini pertama dengan sahabat ini saya menyampaikan juga kepada anak-anak yang ada di sekolah. Kebetulan ya saya juga sebagai guru agama di madrasah saya, dan agama ini yaitu membidangi berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Nah, di dalam sejarah yang saya ajarkan, ya SKI yang saya ajarkan kepada anak-anak, salah satunya adalah kisah Bilal bin Rabah. Nah, uniknya kisah Bilal bin Rabah ini di SKI diangkat sedikit kupasannya. Kenapa unik? Nah, yang banyak itu di akidah akhlaknya. Oh gitu. Wah, itu kan uniknya karena diangkat di akidah akhlak. Di akidah akhlak. Maksudnya di sejarahnya gitu ya? Iya. Ternyata enggak ya? Jadi tidak dikupas tuntas berkaitan dengan SKI-nya, pelajaran SKI, tetapi di akidah akhlaknya lebih luas ya. Karena mengangkat berkaitan dengan teladannya. Nah, itulah yang menjadi inspirasi saya. Salah satu ingin saya jadikan tema pada kesempatan sore ini mengangkat yaitu kisah Bilal bin Rabah. Oh iya, berarti karena memang teladannya yang luas, luar biasa, betul. Di akidah akhlaknya lebih luas paparan beliau. Betul. Okay. Selanjutnya berkaitan dengan sejarah kelahiran ya. Jadi beliau ini dilahirkan dari rakyat biasa ya. Bukan dilahirkan dari seorang ulama besar, bukan dilahirkan dari seorang saudagar, bukan dilahirkan dari kalangan ningrat ya. Kalau di Jazirah Arab ini yaitu di suku-suku ternama ya. Salah satu suku ternama di Jazirah Arab pada saat itu adalah suku Quraisy. Ya, salah satunya Rasulullah kan dilahir dari suku Quraisy ya. Nah, beliau lahir dari orang biasa, ya, dari orang biasa. Siapa ayahnya? Yaitu ayah beliau, ya, bahwa Bilal bin Rabah, ya, yaitu dilahirkan dari seorang ayah bernama Rabah. Nah, Bilal bin Rabah, makanya ayahnya tuh selalu dikenang juga, ya. Ya, Bang Andi juga, Bang Andi Umar bin. Kalau bapaknya Ustadz Kaswan, Andi Umar bin Kaswan gitu ya. Nah, ini salah satu catatan bagi kita bahwa ayah itu tidak boleh sekali-kali untuk dilupakan. Makanya tempelkan di bin, di belakang kita.
salah satunya juga untuk doa kita. Ya, makanya ketika kita mendoakan para sahabat kan, Abdullah bin Umar, itu kan Ibnu Umar Iya, dan iya. sebagainya lah gitu ya. Tapi Umar kalau bin kita Khattab ya. disebutkan bin itu paling di momen-momen tertentu ya kalau Nah, di Indonesia. Misal kalau ihtifalan dulu inget gak kita? Ada Suwandi bin. Tapi kalau hari-hari kita termasuk di KTP kita ya, enggak ya? tidak dimunculkan Iya, ya, ya. tidak dimunculkan. Ya, biasanya di saat tertentu Iya. atau data tertentu ya. Data tertentu. Nah, gitu betul. dibutuhkan Iya. nama sebagai acuan Orang tua. persyaratan ya. Iya. Nah, jadi beliau dilahirkan dari seorang ayah bernama Rabbah dan ibunya yaitu beliau bernama ya Humayyah ya. Humayyah ibunya ya. Jadi beliau maaf, Hamamah ya, bukan Umayyah. Iya. Hamamah. Jadi ibu beliau adalah warna kulit hitam. Jadi di ibu ya, warna kulit Dari hitam. ibu ya. Ibunya, makanya disebut Ibnu Suaidah. Jadi anak lahir dari ibu yang hitam ya. Itu terkenalnya dari Bilal bin Rabah ini. Nah, beliau dilahirkan dibesarkan dari kalangan budak berbudakan, sehingga tumbuh besar itu bukan tumbuh dengan normal, tapi sudah berada di cengkraman tuan budak itunya, ya tuannya. Nah, siapa tuannya itu? Yaitu di kalangan keluarga Bani Abdudar. Nah, Bani Abdudar ini yang pertama kali membeli Bilal bin Rabah ini, karena keluarga yang betul-betul miskin, yaitu dijual, akhirnya dibeli oleh diperbudak atau dijadikan budak oleh Bani Abdudar. Ya, terus nah setelah keluarga ayahnya Bani Abdudar ini meninggal ya, diserahkan kepada putranya ya. Putranya siapa? Yaitu Umayyah bin Khalaf. Ya, putranya. Nah, Umayyah bin Khalaf inilah yang memperlakukan luar biasa kepada Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah ini diperlakukan, mungkin bahasa kasar kita seperti hewan lah gitu ya. Dengan luar biasa disiksanya. Iya, selalu di bawah tekanan gitu ya. Bukan tekanan lagi ya, siksaan luar biasa ya. Kalau mungkin bahasa tekanan itu psikis ya, fisik ini mah ya. Iya. Udah dua-duanya, udah psikis, secara fisik juga disiksa oleh Umayyah bin Khalaf ini. Nah, itu sebagai runutan ya. Jadi beliau lahir 43 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Nah, perjalanan dia menjadi budak Umayyah bin Khalaf ini tidak akan pernah ditemukan seberat dia perbudakannya. Ya. Luar biasa. Apa saja siksaan beliau ya. Jadi siksaan beliau itu pertama ketika matahari ya. Matahari naik ya. Matahari naik panas di ubun-ubun. Ya. Nah, beliau dikeluarkan. Disiksa di padang pasir dengan memakai baju besi. Bayangin kamu. Ya. Itu sebagai salah satu siksaan ya. Salah satu siksaan yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah yang dialami oleh beliau. Kita bayangkan ketika panas terik matahari yang ada di kita. Iya. Ketika cuaca dalam keadaan kemarau, pergi ke padang rumput yang sudah mengering, kira-kira Kang Adi gimana rasanya? Itu memakai baju ya. Itu kondisi memakai baju. Memakai baju. Dan itu pun tidak dalam waktu yang lama ya. Tidak waktu lama. Melintas saja gitu ya. Melintas saja. Mungkin hanya sekian menit ya gitu ya. Di situ nggak berjam-jam. Itu bagaimana suasana badan kita. Pasti panas luar biasa ya. Dan itu di kita yang suhunya di bawah suhu Jazirah Arab. Coba bayangin di Jazirah Arab yang mayoritas adalah padang pasir. Di situ panas teriknya luar biasa ya. Dan di situ baju dibuka, dipakai besi. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Luar biasa kalau kita bayangkan, ya sulit untuk bisa dibayangkan ya. Begitu beratnya siksaan Bilal bin Rabah.
Kenapa disiksa? Karena beliau mengucapkan syahadat. Beliau mengucapkan syahadat. Jadi beliau masuk Islam disiksa oleh siapa? Oleh tuannya, karena orang-orang pembesar-pembesar ini, salah satunya Umayyah bin Khalaf ini adalah pembesar kafir Quraisy kan. Pembesar kafir Quraisy yang begitu bencinya kepada Islam, begitu bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi budak yang dia miliki itu yang masuk Islam disiksa luar biasa, ya, sampai dia ikut kepada siapa? Kepada agama mereka. Karena kafir Quraisy ini kan beliau ada sebelum Islam masuk kan. Jadi mereka menganut agama yang menyembah Latta wal Uzza. Nah, itu ya. Datang Jadi dia lebih duluan sebelum Islam berkembang. Itulah agama bahasa kita nenek moyang. Jadi Umayyah itu bukan semata kebencian kepada sosok Bilal, tapi kebencian tetap karena Bilal sendiri yang tidak mau gitu ya. Ya bahasa kita punya anak buah tidak nurut kepada majikan, gimana coba? Iya. Ada staf karyawan tidak nurut kepada pimpinan. Kira-kira nyawa stafnya lama gitu. Iya. Itu secara hukuman normal terberat pasti diberikan ya. Hukuman terberat pasti gitu diberikan ya. Di mana-mana ya. Seorang bawahan itu yang normal ya secara di alam kita ya. Nah, pada saat itu Bilal bin Rabah ini adalah satu di antara budak yang menganut agama Islam, yang memeluk agama Islam, yang bahasa kita ngeyel kan. Ngeyel. Iya. Sudah di perbal dibentak iya. Masih aja gitu ya. Kekeh kalau gitu. Masih kekeh ya. Udah gitu disiksa luar biasa lagi. Nah, itu salah satu siksaannya, dikeluarkan di siang hari ya. Terus memakai baju besi ya, suruh berjalan di padang pasir. Iya. Ya Allah. Kira-kira Bang Adi kalau seperti itu masih siap nggak bertahan kita? Wallahu alam ya. Nggak terbayang ya. Nggak terbayang ya. Penderitaan seorang sudah di atas rata-rata. Rata-rata ya, di atas rata-rata ya. Nah, kita kadang-kadang baru lapar sedikit aja udah malas ibadah, malas apa ya. Betul. Iya. Lapar sedikit aja kita malas ke masjid. Nggak semangat melangkah untuk ibadah kan. Alasannya apa? Karena kita kekurangan. Bukan siksaan ya. Bukan siksaan, kekurangan ya. Hanya sebentar juga gitu kan. Masih ada peluang. Masih ada peluang menemukan ya. Masih ada peluang dan kita hanya diuji dengan sekian waktu iya. Tidak berhari-hari, tidak berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Temporer lah ya. Temporer betul-betul. Itu jadi penyiksaannya tadi disiksa di tengah siang bolong tanpa berbusana. Bahkan memakai baju besi. Terik panas matahari yang luar biasa. Itu masih dalam tataran beliau atau Bilal bin Rabah untuk mempertahankan iman atau? Betul. Jadi Bilal bin Rabah ini ketika suruh keluar ya menjadi kafir, masih bahasa kita mengeyel dengan kekuatan iman, dengan keteguhan dia ya, istiqomah dia. Nah, pada akhirnya siksaan yang lainnya yaitu ya beliau punggungnya ditimpukin atau ditindih oleh batu besar. Ya. Nah, itu salah satu siksaannya. Siksaan kedua tadi setelah tadi terik panas matahari. Matahari juga ada ditunjuk oleh batu besar, ditindih dengan batu yang ukuran besar. Batu besar. Nah, itu pun diminta supaya keluar dari Islam. Apa yang keluar dari dia? Ketika diminta, saya hanya bisa bicara ahad. Saking menjaga akidahnya itu. Jadi beliau segitu besarnya sampai ditindih oleh batu besar ya di padang pasir. Itu beliau begitu kuatnya tekadnya, bulat tekadnya ya, akidahnya luar biasa. Tetap dia tidak mau untuk meninggalkan Islam. Akidahnya tetap Allah wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya yang dia pegang. Makanya beliau ketika diminta dia mengucapkan ahad. Jadi Allahu ahad, Allahu samad. Jadi Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Dia kalau
grup lah gitu ya, gengnya ya. Ini kan Umayyah bin Khalaf ini gengnya, geng Quraisy ini Abu Jahal, ya, Abu Lahab dan Abu-Abuan yang lain lah gitu ya. Itu geng pembesar Quraisy, itu kafir Quraisy. Yaitu Umayyah ini menyiksa ini supaya itu tadi. Ya. Nah, apalagi yaitu siksaan berat lagi kepada dia, yaitu ya menyiksa dengan mengikat lehernya, disiksa, diikat lehernya dengan tali yang sakit, bukan tali yang lembut kayak tali yang kuat ya, tali yang kuat ya, lalu diarak di satu wilayah, satu daerah ya, di sepanjang ya, dan bernamanya Abtah, di Abtah ini, di daerah Mekah ya. Nah, walam apakah nama Abtah ini sekarang masih ada atau sudah berganti nama. Cuma pada saat itu Abtah ini adalah satu wilayah tempat diaraknya Bilal bin Rabah dengan diikatnya leher di wilayah itu ya, diarak, dan di orang-orang seperti itu diituin ya, terus dihina, diapain, terus dicaci, dimaki, disiksa oleh para kafir Quraisy. Supaya apa? Supaya dia melepas akidahnya. Nah, itu ya. Dan sampai ajal pun ya, Bilal bin Rabah menjadi sosok yang luar biasa atas keteguhannya. Jadi begitu beliau masih disiksa pun ya, disiksa yang luar biasa ya, dengan berbagai siksaan, dengan akidahnya tetap istiqomah. Jadi siksaannya bukan siksaan lagi hanya dicepret, dicambuk yang biasa ya, dengan siksaan yang luar biasa beratnya. Nah, perjalanan ketika beliau disiksa luar biasa, akhirnya ada salah satu sahabat ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini ingin menebus dengan melihat penderitaan yang luar biasa. Jadi Bilal bin Rabah ini penderitaannya luar biasa. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menebus dengan menanyakan dulu kepada Umayyah berapa tebusannya. Nah, karena Abu Bakar yang mau menebus, akhirnya harga dinaikin. Kisaran harga dinaikin malah ya. naik lagi. Di markup lah. Naikin ya. Yang tadinya kisaran 3 berlipat-lipat ya. Jadilah 9 uqyah emas. Ya, harga pada situ ya, menebus Bilal bin Rabah ini 9 uqyah emas ya. Berapa uqyah ini? Satu uqyah ini yaitu 31,7 gram kan. 31,7 gram ya. Kira-kira kisaran berapa itu 31 ya, 0,7 gram, kurang lebih 11 jutaan ya. Kalau sekarang 400 ya. Jadi satu uqyah ini 31, satu uqyah emas ya, 31 gram,7. Terus satu emasnya sekarang kan 1 gramnya kisaran 400 umpamanya ya. Kurang lebih 11 jutaan. 11 kali 9. 99 juta ya. Kurang lebih harga emas sekarang kalau kisarannya ya. Nah, nilainya bahkan lebih dari itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ini mengabari kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Bilal bin Rabah udah saya tebus." Kata Rasulullah, seandainya engkau kasih tahu saya ingin bergabung untuk menebus Bilal bin Rabah. Ya. Akhirnya selesai ditebuslah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, disitulah dia bersujud dengan menangis ya, karena luar biasa sedih, terharu dan bahagia ya. Ada umat Islam yang betul-betul memperjuangkan dia, melepaskan dari perbudakan. Nah, disitulah setelah Bilal bin Rabah ini menjadi merdeka ya. Nah, beliau ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama sahabat oleh Rasulullah, hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Nah, itulah perjalanan pelepasan ya, pelepasan dari budak menjadi pengikut umat Nabi Muhammad sekaligus pendamping dan teman dekat Nabi Muhammad SAW. Nah, di Madinah beliau
tinggal bersama Abu Bakar ya dan sahabat yang lain ya. Artinya dari sana kehidupan Bilal bin Rabah tidak lagi di Menjadi bawah budak siksaan ya atau budak Umayyah gitu tadi ya. betul. Tapi sudah semakin dekat dengan para sahabat Rasulullah yang lainnya Betul, dan ya. siap untuk mendampingi perjuangan Rasulullah. Betul. Ya. Nah, untuk kita coba tengok lagi teladan apa dari seorang Bilal bin Rabah untuk kita nih hari ini. Iya. Setelah tadi kan kehidupannya semakin baik setelah melewati sekian rangkaian penyiksaan. Jadi di dalam Qisasul Anbiya ya salah satu loyalitas Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemanapun pergi selalu mendampingi ya. Kemanapun Rasulullah pergi, beliau selalu mendampingi. Ya. Masya Allah. Sampai Rasulullah melaksanakan perang Badar ya, yang pada saat itu dimenangkan oleh kaum muslimin, Bilal bin Rabah ikut. Ya, Bilal bin Rabah ikut. Dan beliau menyaksikan terhunusnya pedang ya menembusnya pedang kepada kaum kafir, salah satunya Abu Jahal sama itu ya Umayyah yang tuannya dulu itu. Beliau menyaksikan berlumuran darahnya para kafir Quraisy ya, dan beliau menyaksikan begitu besarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin ya, terhadap kaum muslimin yang pada saat itu kurang lebih 300 ya. Kurang lebih 300 ya. Jumlahnya itu pasukannya ya. Biiznillah itu kan. Nah, atas izin Allah, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, itu salah satu pendampingan, salah satu dari sekian banyak Bilal bin Rabah mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, loyalitas beliau kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah ketika membangun Masjid Nabawi ya, membangun Masjid Nabawi, dan yang pertama kali mengumandangkan azan yaitu Bilal bin Rabah gitu ya. Saking cintanya Rasulullah, beliau memilih Bilal bin Rabah sebagai muadzin pertama umat Islam. Sebuah kehormatan yang luar biasa kehormatan luar biasa. Di mana yang lain juga merindukan gitu kan mendapatkan sebuah titah dari Rasulullah, tapi ternyata Bilal yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi muadzin atau yang mengumandangkan azan ya. Iya, betul. Jadi ketika Bilal bin Rabah, disitulah setelah beliau ditugaskan dan selama sepanjang hidupnya Rasulullah, beliau menjadi muadzin. Ya, sepanjang hidupnya Rasulullah, beliau menjadi muadzin. Ya, nah ketika Rasulullah wafat, dan jenazah Rasulullah masih ada, ketika azan tiba, ya azan sholat ya maksudnya, bukan mengazanin Nabi Muhammad, bukan, Rasulullah bukan, tapi azan karena waktu sholat tiba ya. Nah pada saat itu Bilal bin Rabah itu dia mengumandangkan azan, mengumandangkan azan, baru sampai azan itu kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu enggak kuat, langsung mengucurkan air mata. Saking betul-betul kehilangannya Rasulullah SAW. Kedekatan beliau dengan Rasulullah. Sampai sahabat itu ikut terharu luar biasa ya, saking beratnya beliau dengan mengucapkan Nabi Muhammad itu, beliau mengucurkan air mata ya, pas mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah wafat Rasulullah ya, wafat Rasulullah 3 hari, dia hanya sanggup 3 hari azan. Setelah wafat Rasulullah itu hanya sanggup 3 hari.
Jadi pas ketika Rasulullah wafat, Hari ketiganya sampai ketiga hari ya setelah Rasulullah, masih beliau. dia tidak lagi. Karena tidak sanggupnya beliau. Tidak sanggupnya mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diganti oleh sahabat. Terharu luar biasa beliau, begitu beratnya gitu ya, saking dekatnya. Coba Kang Andi, kita ada nggak teman dekat yang selama ini mendampingi selain istri ya? Selain istri ya, istri mau harus dekat ya, masa jauh ya. Selain istri ada nggak teman? Itu teman soulmate ya, soulmate seperjuangan, mau pahit mau manis ya, mau pahit ketika minum kopi pahit maksudnya. ketika manis itu perjuangan luar biasa ya. Pasti ketika kita berpisah dengan berbagai situasi ya, pasti ada suasana yang terharu. Iya. Apalagi ini dunia dan ukhrawi gitu kan, ikatan beliau dengan Rasulullah. Nah, itu luar biasa saking dekatnya ya. Dan Rasulullah cinta kepada Bilal bin Rabah. Apa yang menjadi tanda cintanya? Dari sekian sahabat yang diberikan hadiah adalah Bilal bin Rabah. Apa hadiahnya? Tongkat ya. Tongkat yang beliau bawa, selalu bawa ya oleh Bilal bin Rabah ini. Beliau membawa tongkat ya, dan itu hadiah Rasulullah SAW. Kang Andi, kalau diberikan hadiah oleh orang lain yang secara sukses sosial ya, secara kehormatan kita lebih tinggi dari kita, kira-kira bangga nggak? Wah. Iya. Apalagi sesuatu yang memang dicintai oleh empunya gitu kan. Nah, gitu ya. Si pemiliknya. Diserahkan kepada kita, wah, nggak terbayang kebahagiaan ini. Kita akan rawat tuh. Apalagi Rasulullah yang Gubernur datang nih ke Pak Andi, Pak Andi nih jaket nih, kira-kira akan jadi kenangan nggak? Luar biasa nih, wah bangga gitu ya. Nah, ini Rasulullah memberikan hadiah kepada orang pilihannya. Rasulullah itu kan tidak jauh berlipat-lipat ya. Betul. Nah itu ya. Nah itu salah satu keistimewaan ya. Jadi saking cintanya Rasulullah kepada Bilal bin Rabah ya, dan sahabat lain maksudnya ya, Bilal Rabah saking cintanya beliau menghadiahi yaitu tongkat ya. Nah, Bilal bin Rabah pun salah satu sahabat yang oleh Rasulullah diceritakan sebagai orang yang ada di surga. Nah, itu ya. Jadi kalau Rasulullah menceritakan bahasa kita engkau sudah ada di surga, catatan gambarannya gitu ya. Dengan Rasulullah mengabarkan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, aku mendengar gemericik engkau di surga. Nah, artinya berarti apa itu? Ketika Rasulullah mengucapkan itu sudah jadi garansi ya. Salah satu sahabat calon ahli surga adalah Bilal bin Rabah. Nah gitu ya. Kalau kita mah dikabarin oleh orang lain, wah yang benar aja. Ini masuk surga nanti paling hoak gitu ya. Jadi Rasulullah itu yang mengabari itu udah garansi ya. Garansi jaminan. Artinya Bilal bin Rabah ini adalah salah satu calon penghuni surga. Itu teladan keistimewaan luar biasa ya. Insyaallah ya. Nah, itu ada lagi Kang Andi. Ya, banyak lagi. Perlu kita langsung jelasin? Coba. Ya. Jadi Bilal bin Rabah ini adalah salah satu asari sahabat. Asari sahabat itu adalah hadis yang ditetapkan oleh Rasulullah dari ungkapan atau pekerjaan sahabat. Nah, gitu kan. Ada dari salah satu sahabat yang ditetapkan aqwaluhu af'aluhunya ya, ucapan dan sikap atau kepribadiannya adalah Bilal bin Rabah. Nah, ini keistimewaannya ya. Apa yang menjadi keistimewaan atau asarnya beliau adalah ketika beliau bahasa kita mah curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kalau setelah hadas itu langsung berwudu, lalu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat yang dikenal dengan syukrul wudu ya. Nah itu ya. Jadi beliau bahasa kita mah menyampaikan lah, dan itu belum diperintahkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya berhadas, saya langsung berwudu dan melaksanakan 2 rakaat sholat sunat.
gitu kan. Jadi kalau sesuatu yang tidak dilakukan, kalau kita pasti memvonis adalah bid'ah. Kalau bukan dilakukan oleh belum ya dilakukan oleh Rasulullah. Yeah. Nah, pada saat itu sahabat mah curhat, ya Rasulullah saya Bilal ini Rasulullah, ya Rasulullah saya berhadas lalu berwudu. Setelah itu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Ya, bagaimana kata Rasulullah? Marah? Ente bid'ah gitu. Langsung kan. Nah, bahasa-bahasa sekarang kan kadang-kadang gitu ya. Apa kata Rasulullah? Ya, engkau mendahuluiku. Nah, gitu kan. Itu. Jadi itu penetapan dari Rasulullah. Sehingga Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan wudu ya. Isbagul wudu alal makarih, dan dalam hadis ada kan, itu salah satu orang yang akan mendapatkan keutamaan adalah selalu membiasakan wudu, membaguskan wudu alal makarih, pada saat yang malas lah gitu ya, pada saat tidak suka. Kira-kira kapan pada saat kita tidak suka? Di antaranya malam hari ya, malas ya. Nah gitu ya. Nah disitulah kemuliaan Bilal bin Rabah itu adalah orang yang selalu punya wudu. Gitu ya. Beliau selalu ketika hadas wudunya ya. Gitu ya. Insyaallah Kang Andi pun saya yakin terbiasa berwudu ya. Jadi beliau hadas langsung wudu. Mau sholat kita wudu doang ya. Gitu kan. Kita mau sholat aja. Sekian lama waktu ya. Kita baru berhadas. kita wudu ya. Gitu ya. Nah, itulah istiqomahnya Bilal bin Rabah ini ya. Bilal bin Rabah ya. Kira-kira Kang sederhana nggak wudu? Sebetulnya nggak berat ya. Harusnya ya. Harusnya nggak berat ya. Tapi mau bilang ringan, buktinya hari ini kita masih enggan selain gitu ya. melakukan ibadah sholat ya. Ya, saya berusaha ya. Saya juga berusaha. Saya mendapatkan ilmu juga berkaitan dengan ini dari guru-guru kita mengenai pembahasan ini wudu ya. Makanya saya ikhtiar juga ya. Jadi tidak hanya kita menyampaikan, juga kita harus ikhtiar bisa ya. Artinya berupaya lah. Ya, berupaya ya. Salah satu bagaimana untuk membiasakan wudu, yaitu kita memperhatikan hadas kita. Ketika kentut umpamanya ya. Ya saya udah kentut nih. Cari momen untuk berwudu. Gitu kan. Apalagi bukan berarti menahan kentut, bukan ya. Bagaimana caranya seharian menahan kentut? Bahaya. Karena menjaga wudu kan? Gitu. Bukan gitu. Itu caranya ya. Bukan kita menahan hadas atau menahan kentut, menahan kencing, itu kan nggak boleh. Makruh, bahkan dilarang secara kesehatan ya medis. Berakibat nanti madorot kepada kita ya. Tetapi ketika kita punya hadas, kita langsung berwudu. Itu berupaya berwudu. Gitu ya. Nah, momentum berwudunya ini yang dirasa oleh kita perjuangan. Apalagi kita umpamanya kerja di suatu tempat yang di situ sepatu kita nggak dicopot, dengan busana yang lengkap harus kita mencopot, apalagi ini kan gitu ya. Di situ bukan tidak bisa, tapi perlu perjuangan. Nah itu kan perlu perjuangan. Mau nggak kita membiasakan menjadi ahli wudu atau berwudu. Nah itu ya. Nah seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Nah, ya. Beliau kan gemericiknya sudah terdengar di surga. Ya. Kita kira-kira gemericiknya, wallah alam ya Allah, belum apa kita. Banyak dosa kita ya. Terdengar di mall mungkin ya gemericik sandal kita. Oke. Tadi ya Ustaz Gaswan. Kalau kita tarik ke kehidupan kita hari ini dengan segala riak ujian dan tantangannya gitu. Barangkali kalau kita bicara idola-idolaan, mungkin Bilal bin Rabah jangan-jangan sudah jauh dari yang kita idolakan gitu ya. Dari salah satu sahabat Rasulullah. Hari ini mungkin lebih ke aktor atau aktris tampan yang sedang menjadi idola yang memang magnet dunia sedang berkiblat ke sana. Nah, kalau kita lihat pelajaran berharga dari seorang Bilal bin Rabah dari awal lahir sampai dia menjadi sahabat setia Rasulullah SAW, bahkan di tempat yang cukup strategis di perjuangan Rasulullah. Untuk hari ini, zaman kita atau zaman now kalau boleh kita bilang, apa pelajaran berharga? Di pertama, pelajaran yang bisa kita petik di dalam perjuangan, kita harus betul-betul memantapkan hati untuk istiqomah. Nah itu yang pertama ya. Mudawamahkan itu ya. Nah mudawamah. Makanya saya sering berulang-ulang
bahwa amal yang dicintai oleh Allah itu di dalam hadis Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah adawamuha wa in qalla. Nah, itu ya, continue, konsisten, ya bahasa ininya Islamnya istiqomah ya. Jadi amal yang dicintai itu sekalipun sedikit, bukan harus sedikit ya. Adawamuha, nah di situ kan bahasanya adawamuha yang mudawamah, continue, wa in qalla, sekalipun sedikit. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Bukan harus sedikit ya. Ini karena gede gak usah lah, gak usah mudawamah, cukup sekali, bukan begitu terjemahannya ya. Jadi terjemahan jika itu seandainya kita belum mampu banyak, baru sedikit pun yang harus penting mudawamah. Itu persis kayak saya sering memberikan meluaskan mindset kita. Ada bahasa yang suka terlontar ya, walaupun sedikit yang penting ikhlas. Nah itu ya, walaupun sedikit yang penting ikhlas ya. Sehingga dikonotasikan kalau kita sedekahnya sedikit, pasti yang ikhlasnya sedikit. Begitu yang gede belum tentu ikhlas ya gitu ya. Jadi kalau memang mampu banyak, alhamdulillah lebih baik gitu ya. Lebih bagus. Dan ya, juga harus gitu sama-sama dimudawamahkan ya. Nah, dimudawamahkan. Karena kan strata sosial kita kan berbeda. Ya, di dalam umpamanya di masjid ya. Di masjid ya. Coba Bang Andi dijadikan tafakur buat kita aja di satu masjid. Rata-rata ya, rata-rata di keropak masjid itu yang banyaknya itu yang si merah, yang si abu-abu ya, si hijau ya gitu kan. Nah, gitu kan. Saya mah khawatir yang penting ikhlaskan sedikit juga. Nah, padahal dia mampu 1 minggu 50.000 umpamanya ya. Saya mampu 50.000, tapi katanya yang penting kan ikhlas sedikit. Nah, itu yang penting ikhlas itu. Biar banyak, penting ikhlas. Nah, itu kan. Jangan biar sedikit untuk ikhlas. Nah, inilah. Jadi bahasa dari hadis itu ya. Jadi lari ke hadis itu. Adawamuha wa in qalla. Jadi mudawamah. Nah, jadi yang ininya awas mudawamah sekalipun baru sedikit. Nah, itu dicintai oleh Allah. Itu. Nah, itu ya bahasa itunya, Kang Lia. Baik. Sepertinya bahasan kita masih cukup banyak ya. Tapi berhubung waktu yang membatasi perjumpaan kita di sore hari ini, Mitra JC, terima kasih sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami. Andai mitra baru pertama kalinya bergabung di KMA Bertasbih, insya Allah di sepekan sekali di hari Senin, tepatnya di hari yang sama seperti hari ini, di jam-jam sore seperti ini, insya Allah kami akan kembali hadir di edisi-edisi berikutnya. Sebagai catatan akhir atau mungkin kesimpulan dari perjumpaan kita terkait tema hikmah di balik sosok sahabat Bilal bin Rabah, apa nih Ustaz hari ini? Tantangan untuk meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita zaman sekarang untuk zaman now ya, luar biasa berat bagi kita. Bilal bin Rabah saat itu luar biasa berat dia dengan ujian siksaannya, dan saat ini pun kita dihadapkan oleh situasi yang luar biasa berat. Berat kita bukan dengan fisik, tetapi berat kita dengan tantangan zaman yang kian hari kian menggerus dan kian hari kian menjadi tantangan luar biasa untuk menguatkan iman kita, untuk memantapkan iman kita sekaligus istiqomah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita selalu berada di lingkungan orang-orang yang selalu berbuat baik, bersama orang-orang yang selalu berbuat baik, dan tak lupa kita pun niat berbuat baik dan selalu melakukan amal yang insya Allah amal soleh yang menghasilkan kebaikan. Nah, itu saja mungkin closing penutupnya. Dari sekian banyak hal ibrah pelajaran yang bisa kita petik dari sosok Bilal bin Rabah. Masya Allah, luar biasa tema kita hari ini, Mitra JC. Dari catatan akhir tadi mungkin Mitra juga menyimaknya begitu seksama. Mari Mitra kita ambil teladan sebanyak-banyaknya dari bahasan kita hari ini tentang sosok Bilal bin Rabah, dan insya Allah kita akan kembali berjumpa dengan KMA Bertasbih juga bersama dengan Ustadz Kaswan dan juga para
pengajar atau pengasuh lainnya di program KMA Bertasbih. Salam takzim kami untuk seluruh para pengasuh KMA yang juga terus memberikan waktu terbaik untuk kami dan juga mitra JC, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang selalu bergabung bersama kami. Ini akhir perjumpaan kita. Mohon maaf dari kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi